Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, ma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tauja haitsu syi'ta fa innaka mansur. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Puji syukur kepada Allah senantiasa merasakan hadirnya Allah selalu bersama kita, menyandarkan diri kita kepada Allah agar jiwa kita mencapai jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itulah yang pantas dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhulil jannati. Semoga diri ataupun jiwa kita termasuk dalam golongan jiwa yang tenang, yang diakui sebagai hambanya Allah, masuk dalam golongan hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan salawat mari kita hadiahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Muhammad Habibullah. Assalamualaikum ya Ahmad Ruhullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita dengan berbanyak selawat tetap diri kita terhubung dan merasakan kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaat dari beliau di dunia ini, lebih-lebih di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sedikit akan membahas tentang secara garis besar persoalan nafs dan ruh. Nafs di sini kita artikan diri atau jiwa ya, jiwa. Kita bahas di nafsunya secara singkat untuk menambah pengetahuan kita. Kebanyakan di antara kita ini di halayak umum mengaitkan jiwa atau nafs ini, mengaitkan nafs itu dengan diri manusia atau jiwa. Padahal yang sebenarnya adalah ia berkaitan dengan derajat atau kedudukan manusia yang paling rendah dan yang paling tinggi. Maka ada lapisan-lapisan bagian-bagian nafsu nanti yang dipelajari dari 7 tingkat. Dari tingkat nafs yang terendah
dan nafsu yang tertinggi. Maka nafsu ini ataupun jiwa ini memiliki dua jalan. Pertama, menuju hawa nafsu. Nafsunya itu sebagai hawa nafsu, jiwanya itu sebagai hawa nafsu. Dan inilah yang harus diperangi, yang anjuran-anjuran di riwayat-riwayat sabda Rasulullah, hadis-hadis Rasulullah itu banyak yang harus kita memerangi, melawan nafsu sendiri. Menuju hawa nafsu, nafsu sebagai hawa nafsu, nafsu itu sebagai hawa nafsu. Dan yang kedua, jalannya menuju hakikat manusia, atau sering dalam ilmu tasawuf, nafsu sebagai diri manusia yang sebenar-benarnya. Sahabat-sahabatku yang kucintai, yang kusayangi karena Allah, lantas apa hawa nafsu itu? Hawa nafsu ini lebih cenderung kepada sifat-sifat tercelah, sifat-sifat yang menyesatkan, yang menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Dawudu inna ja'alnaka khalifah fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Firman Allah di surat As-Sadd ayat 26. Wahai Dawud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah. Sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah, penguasa di bumi. Khalifatu fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq, maka berilah keputusan atau perkara di antara manusia dengan adil. Wala tattabi'il hawa, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu. Fayudillaka an sabilillah, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Innal ladzina yudilluna an sabilillahi lahum adzabun syadidum bima nasu yaumal hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Maka tadi kita katakan bahwa hawa nafsu itu lebih cenderung kepada jalan yang pertama, itu hawa nafsu lebih cenderung kepada sifat-sifat tercelah, sifat-sifat yang menyesatkan dan menjauhkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalilnya itu di surat As-Sadd ayat 26. Bahkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, afdalul jihad ayujahanur rajulan nafsaha wa hawah. Jihad yang paling utama, kata beliau, adalah seseorang berjihad atau berjuang melawan dirinya dari hawa nafsu.
Di hadis lain beliau menyebutkan musuhmu yang terbesar adalah nafsumu yang berada di antara kedua lambungmu. Inilah jalan nafs yang pertama, yaitu jalan yang rendah menuju hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu menuju kepada sifat-sifat tercelah. Nah, kita fokus kepada ruh. Nah, ruh itu mempunyai dua arah. Pertama, ruh itu sebagai nyawa. Yang kedua, sebagai suatu yang halus dari manusia yang pemberi cahaya kepada jiwa itu. Maka kalau jiwanya tadi redup itu, dia akan berpatokan kepada hawa nafsu yang membawa kepada kesesatan. Maka ruh ini, jiwa itu harus menyatukan dengan cara dari jiwa itu dibersihkan, dengan hati yang dibersihkan, dengan hati yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pernah saya katakan, jiwa itu tidak akan tenang kalau hatinya itu tidak dizikirkan. Yang menandakan jiwa itu tenang, hatinya berzikir. Jadi ruh itu mempunyai dua arah. Pertama sebagai nyawa, yang kedua sebagai suatu yang halus dari manusia sebagai pemberi cahaya kepada jiwa itu. Jiwa itu bercahaya kalau dia menyatu jiwa itu kepada ruh. Jiwa itu tidak akan bisa tenang kalau hatinya tidak selalu berzikir kepada Allah. Tadi saya bilang, besok kita bahas tentang bagian-bagian nafsu-nafsu sampai 37 tingkat tuh. Walaupun teman-teman udah umum itu ya udah tahu. Cuman kita bahas untuk sebagai penambahan saja. Kita fokus kepada ruh saja. Yang pertama, ruh itu sebagai nyawa kepada jasad ataupun tubuh kita ini. Jadi ruh itu kepada nyawa itu dia ibarat sebuah lampu yang menerangi ruang. Jadi kalau ruangan itu nggak ada lampunya, gelap gulita. Kemudian kita meraba-raba. Begitu juga lah tuh. Kalau jasad kita ini tak ada ruh, gelap. Itu ibarat ruh itu adalah lampu. Misalkan ruang itu adalah sebagai tubuh. Jadi kalau lampu itu menyala, ruangan itu kan jadi terang. Itu makanya tubuh kita ini, jasad kita ini bisa hidup nih karena ada ruh. Karena ada nyawa. Kalau tak ada ruh, bangkai. Tak bisa bergerak. Tak bisa apa-apa. Tak bisa cakap. Tak berfungsi telinga ini. Tidak berfungsi mata ini. Tak berfungsi hidung ini. Semua tak berfungsi. Nah, kalau kita masuk kepada pengertian yang kedua, ruh sebagai sesuatu yang merasa, yang mengerti, yang mengetahui. Maka ruh yang sudah merasa, yang mengerti, yang mengetahui, ini yang berhubungan dengan kolbu yang halus atau kolbu ruhania. Kalau dalam kajian tasawufnya itulah ini disebut sebagai latifah robbaniyah. Latifah Rabbani. Kalau dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran yang mungkin pernah kita membacanya, kata ruh itu disebut dengan ruhul amin, ruhul awal, ruhul qudusya, ruhul qudusya, ruhul amin,
Ruhul awal, Ruhul Qudus ya. Siapa Ruhul Amin itu? Itulah yang disebut dengan yang kita maksud malaikat Jibril. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Nazala bihil ruhul amin. Dia dibawa turun oleh ruh al-amin, Jibril. Ruhul awal, itulah ini maksud dengan nyawa atau sukma bagi tubuh manusia. Dalilnya nanti bisa dibuka di mushaf Qur'annya di rumah, atau sekarang di surat As-Sajdah ayat 9. Kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan ruh atau ciptaannya ke dalam tubuhnya. Thumma sawahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah. Dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati bagimu. Qalilan ma tashkurun. Tapi sedikit sekali kamu bersyukur. Ini ayat sebenarnya ayat untuk menegur, Allah sedang menyelentik. Dalam artian Allah sudah menyempurnakan diri kita ini. Tempat telinganya samping kanan kiri. Tidak pernah Allah ciptakan telinga kita itu di jidat satu, di perut lambung satu, dekat pusat, nggak pernah ada. Sempurna Allah, kanan kiri, nggak bergandengan lagi. Coba telinga bergandengan dekat-dekatan di jidat. Atau Allah tidak pernah menciptakan lubang hidung manusia itu satu arah ke atas ataupun dua arah ke atas, ke bawah. Sempurna. Bayangin aja kalau hidung manusia itu arah lubangnya ke atas, laku tukang payung. Setiap hujan masuk banjir terus, laku tukang obat apotek, laris manis gitu. Sempurna. Dua tangannya ini dilihat diciptakan Allah, kanan kiri, kaki. Kemudian Allah isi dengan ruh untuk mengisi sebagai sifatnya. Sifat telinga itu apa? Dianugerahkan oleh Allah sama itu sifat Allah dari Sami'un. Diberikanlah fungsi mulut itu sebagai kalam itu sifat Allah supaya bersuara. Ilmu dari alimun supaya kita nggak bodoh, supaya cerdas. Diberikanlah sifat fungsi mata ini, dimasukkanlah sifat basor supaya bisa melihat sempurna. Maka Allah katakan dia menyempurnakannya, meniupkan ruh ke dalam tubuh. Dia menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati bagi kita. Tapi kata Allah apa? Kita diselentik oleh Allah. Sedikit sekali kita bersyukur. Banyak tidak sadar bahwa ini semua dari Allah.
Suatu waktu Allah tarik basarnya, buta semua kita tiba. Allah tarik pendengar, sifat samanya tuli kita semua. Allah tarik sifat iradah, tak bisa apa-apa. Allah tarik lagi yang lebih-lebih, itu adalah sifat hayatnya, mati kita semua. Memang kita dasar nggak bisa, karena hidup, karena hayat itulah kita bisa bergerak, kita sholat, bisa ngaji, bisa baca Quran, sifat-sifat Allah. Tapi di antara kita banyak manusia yang tidak sadar sehingga tidak mau bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan buat kita. Ternyata itu semua titipan. Maka di akhir ayat di surat As-Sajdah ayat 9 ini Allah selentik kita, tetapi sedikit sekali. Seakan-akan Allah tuh ngomong gitu sama kita, sedikit sekali kau bersyukur sama aku gitu. Semoga kita menjadi hamba Allah yang sadar, yang tahu bersyukur pada Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu persoalan ruhul awal. Jadi ruhul awal itulah yang disebut nyawa bagi tubuh manusia. Kemudian yang ketiga tadi apa? Setelah ruhul awal, yaitu ruhul qudusiyah. Apa maksudnya? Yang dimaksud dengan qudusiyah, ruh qudusiyah itu adalah ruh yang datang dari Allah, bukan dari Jibril, tetapi yang menjadi petunjuk dan pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Inilah ruh yang disucikan di hadirat Allah. Ruh qudusiyah inilah ruh yang disucikan di hadirat Allah. Dia bercahaya apabila nafs atau jiwa mutmainnah telah sempurna. Dia nanti akan kembali ikut ruh, jiwa itu akan ikut menyatu lebur kepada ruh, ruh lebur kepada yang punya ruh. Bahkan sampai sempurnanya jasad-jasadnya pun menyatu kepada jiwa, jiwa nyatu kepada ruh, semuanya lebur menjadi satu di ruh, ruh kembali kepada yang punya ruh, lebur jasad-jasadnya. Untuk kajian selanjutnya, pulang bersama jasad judulnya. Tidak pulang sendiri-sendiri, tetapi pulang bersama jasad. Insya Allah. Maka saya bilang ada berapa minggu, 2 minggu yang lalu kalau nggak salah, saya juga ajukan pertanyaan sama Bang Zakir. Pilih mana? Pilih dipanggil, pilih dijemput, atau pulang sendiri? Nah, jangan dijawab dengan lisan, jawab aja dalam hati. Yang kedua, ketika nanti kita jiwa ini ruh keluar dari jasad, jasad ditanam hancur bersama tanah dimakan ulat. Yang kedua, abadi kekal. Yang ketiga, kurus kering. Keempat, hilang jasad tuh lebur. Nggak usah dijawab, jawab aja dalam hati. Zikirnya itu sallallahu ala Muhammad nurun ala nur wa huwa rabbul arsyil. Dan kalau saya terserah Allah aja lah bah, gimana nanti matinya, udah putus asa itu namanya. Kita terserah Allah, itu terserah Allah. Tapi kita nggak ada permintaan, apa kita nggak ada keinginan. Sekarang pising kosoi lah bah. Penting aku wis sholat, aku wis puasa, aku udah zikir, selawat. Mau mati kayak mana terserah Allah aja lah.
Nah teman-teman, ini saya kasih tahu rahasianya. Itulah yang pulang, ruh yang apa namanya? Yang kembali, yang sempurna, yang mutmainah. Ruhul Qudusiyah ini menyala dan bersinar. Maka jadilah hatinya itu rumah Allah, Baitullah. Qalbu mu'minun Baitullah, kan ada hadisnya itu. Itulah yang disebut hati orang yang beriman itu rumah Allah yang ini. Di Ruhul Qudusiyah itu. Maka orang-orang yang sudah sampai kepada menerangkan Ruhul Qudusiyah ini, yang menjadikan rumah hatinya rumah Allah, itu disebut Ahlil Bait. Mereka lah yang disebut Ahlul Bait. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman. Idz ba'atsa fihim rasulam min anfusihim yatlu 'alaihim ayati. Ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri. Kira-kira ayat ini nggak laku sekarang, di zaman sekarang. Kalau sekarang nggak ada Nabi Muhammad SAW. Kira-kira ayat ini 14 abad yang lalu lakunya. Zaman sekarang ini nggak laku lagi gitu ayatnya. Oh salah lah. Sampai kapan, sampai kiamat selama masih ada manusia, ini ayat Al-Quran yang tetap firman Allah tetap laku, yang harus kita pelajari dan kita pahami. Sungguh Allah, ini dalam surat Al-Imran ya, ayat 164. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri. Rasulam min anfusihim yatlu 'alaihim ayati. Rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, yang membersihkan jiwa mereka. Wa yu'allimuhumul kitab, yang mengajarkan kepada mereka Alkitab. Wal hikmah, dan al-hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jadi manusia-manusia ini sebelum diturunkan Allah turunkan, Allah hadirkan Nabi dan Rasul, maka benar-benar kesesatan yang nyata. Benar-benar manusia itu sesat, nggak tahu arah, tak kenal Tuhan, selalu bermain dengan hawa nafsunya. Ada Nabi saja masih bertantang. Ada Nabi dan Rasul, ada wali Allah, ada ulama aja masih rame ya. Makanya dulu Nabi dan Rasul itu diturunkan di tengah-tengah yang banyak, yang manusia-manusia yang sesat. Sama juga dengan para ulama, kiai, para wali Allah diturunkan di mana? Makanya Allah utuslah mereka itu di situ.
untuk mengajarkan, mengenalkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Ini dalilnya. Sebelum kedatangan Nabi, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ada Nabi saja masih berani. Para Yahudi kafir yang zaman dulu tuh, kita lihat contoh pada zaman Nabi Muhammad SAW, banyak yang mengejar beliau, apalagi tak ada Nabi. Ada wali Allah saja, ada kiai saja, ada ulama yang lurus saja masih banyak yang berani dengan ulama, apalagi zaman sekarang ini. Apalagi tak ada kiai, nggak ada wali Allah. Jelas-jelas lah tepuk kemana. Maka doa kita, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan apa? Jalan yang bisa pulang, biar nggak ngesot-ngesot ketika kita pulang keluar dari dunia ini, dari jasad ini. Kenapa? Ketika keluar dari jasad ini itu tebal gelapnya seperti terowongan untuk menuju pulang asal kita. Kalau kita nggak terang jiwa, ruh kita ini kita akan kesasar-kesasar. Itulah yang disebut arwah yang gentayangan. Kenapa? Nggak gelap jalannya, nggak tahu pulang asalnya. Karena ruhnya gelap, jiwanya gelap, hatinya gelap. Bukan mati begitu keluar mati dicabut selesai pulang. Wah, enak kali kita. Kita ini kan merantau. Ada tanggung jawab kita, kenapa kita dikeluarkan, diciptakan di dunia ini untuk membawa tanggung jawab kita, amanah itu. Bala Saidna. Kita ingin membuktikan bala sahidna itu yang akan kita bawa pulang di hadapan Allah. Benar nggak kita bala sahidna yang kita ikut Nabi Muhammad, ruhnya Muhammad SAW pada di alam ruh dulu, pada waktu janji kita juga di alam rahim sebelum kita keluar dari gua Hira, gua yang suci, rahim dari seorang ibu. Ingat ya abdi, kata Allah, alastu birabbikum. Kita menjawab balik bala sahidna, makan bayi nangis, huwa bukan oe. Kita keluar itu juga berzikir kepada Allah, mencari Tuhannya. Kenapa kita lupa hari ini begitu kita keluar dari rahim ibu? Karena kita sudah masuk ke dunia, kita masuk kepada jasad. Pantas saja kita diajarkan begitu bayi keluar disambut dengan Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Orang tua kita menyambutnya dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa bayi keluar itu tangan yang genggam? Itulah sifat manusia, rakus. Begitu mati dibuka tangannya. Mana ada orang mati digenggam jari tangannya itu? Kenapa? Terlepas semua itu maksudnya. Bayi keluar dari rahim itu tergenggam tangannya itu. Kenapa? Kan dia itu rakus, tamak. Lihat kepala duluan. Kita keluar dari perut ibu, kepala duluan. Apa? Sujud, nangis, mencari-cari Tuhannya. Karena dia nggak terasa batu keluar itu, karena saking asiknya di alam rahim, alam kasih sayang, alam kasih sayang. Tapi sayang cuma 9 bulan masanya. Padahal manusia itu enak di alam rahim itu. Kenapa? Bersama Tuhan. Bayi yang dalam kandungan tidak bernapas dengan nafasnya seperti kita layaknya sekarang, tapi dengan nufus, hu. Begitu keluar dia mencari-cari Tuhannya. Mana dia? Mana dia? Kenapa aku dilepas? Maka dia mencari huwa. Bukan oe.
Maka orang tua kita kalau bayi baru lahir itu nggak nangis, dipukul pantatnya kan sampai supaya nangis. Maksudnya bukan supaya dia berzikir. Mungkin lupa dia, saking asyiknya di alam rahim itu, saking kasih nggak tahu dia kalau udah keluar itu dipukul pantatnya. Jangan tanya kitab apa itu, bah, nggak ada kitabnya itu. Itu janji kita yang kedua. Yang ketiga, pada waktu kita sudah belajar kepada mursyid, diingatkan lagi kita kepada guru itu. Makanya dalam tarekat itu ada bai'ah. Apa maksudnya? Diingatkan sebenarnya itu bai'ah itu. Nih muridku, kau datang kepadaku untuk kuingatkan bahwa kau punya janji. Alastu birabbikum. Ruhaniyah kita pun menjawab, bala saidna ya guruku, ya mursyid, ya guru rohaniku. Hakikatnya kita berselama dibayar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nurnya pada mursyid kita. Tuh saya buka aja sekalian. Supaya kita, kenapa saya buka itu? Supaya kita lebih menghargai guru. Ini kadang udah dibaiat tapi dijelek-jelekannya mursyidnya. Sepilih dia sama mursyidnya. Makanya kalau belajar jangan bawa gelas yang berisi. Kosongkan gelas tuh. Kalau kita tak beradab kepada mursyid, tak akan dapat, tak akan berkah kita itu. Kadang-kadang gurunya pun ditantang ya. Guruku itu kan nggak tamat kuliah. Aku udah hafal kitab. Aku hanya ngambil bayat aja ini. Sampai kapan pun nggak akan bisa dapat masuk ilmunya itu. Jadi makanya kunci kalau kita mau belajar itu kepada mursyid, suatu saat kita jumpa dengan mursyid tadi daerahnya masing-masing, gelaskan air dalam, kosongkan air dalam gelas tuh. Baik. Jadi itu ya. Jadi teman-teman sekalian, yang Allah muliakan, jadi Ruhul Qudusiyah itu adalah kenyataan Allah dalam diri manusia, rahasia mas. Nah semalam udah kita senggol juga, itulah kenyataan, rahasia. Apa kajiannya itu? Kenapa dibilang kenyataan Allah dalam diri kita? Jelas. Tadi kan sudah saya sebutkan, kita melihat nih sifat siapa? Sifat Allah. Basar. Kita mendengar sifat Allah, sama. Kita bisa berbicara, berkata, sifat Allah, kalam. Bisa berkehendak, kudrat. Berkuasa, irodat, berkehendak. Kita bisa tahu karena ilmu, sifat Allah, alimun. Kita bisa hidup, bisa bernapas. Karena hidup, hayat. Nah 7 itu tadi akan pulang pada masanya. Hayat pulang kepada hayun, basar pulang kepada basirun, sama menyatu kepada sami'un. Ilmu kembali kepada alimun, kudrat kembali kepada qadirun, iradah kembali kepada muridun. Mana kita? Masih ngakui kita yang berilmu, masih ngakui kita yang bisa melihat, masih ngakui kita yang mendengar. Makanya tadi pantas Allah Subhanahu wa taala itu berfirman sedikit sekali kan di dalam surat yang kita bahas saja ayat 9 tadi. Qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali kamu bersyukur kata Allah, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Sadar kita bahwa ini titipan Allah yang akan suatu saat akan menyatu, akan ditarik 7 sifat ini pada Allah. Sifat ma'ani kembali kepada ma'nawiyah. Sallu ala Muhammad. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sumber cahaya langit dan bumi.
Dan Ruhul Qudus ya adalah sumber cahaya yang ada dalam hati yang digambarkan sebagai pelita. Mana dalilnya? Di surat An-Nur ayat 35, nanti bisa dibuka. Allahu nurus samawati wal ardh. Mathalu nuri kamishkatin fiha misbah gitu ya. Al misbahu firru zujajah az-zajah az-zujajatu kullaha kaukab duriyah. Allah itu cahaya langit yang menerangi langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus. Cahaya seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara. Ini Allah sendiri loh yang mengasih tahu ya, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah baratnya. Nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya, berlapis-lapis. Maka Allah membimbing kepada cahayanya. Allah lah yang membimbing cahayanya sendiri. Siapa yang dikehendaki. Maka usaha kita berzikir nurun ala nurin. Sallallahu ala Muhammad nurun ala nurin wa huwa rabbul arsyil azim. Apa itu arti meliputi Ustaz? Antum masuk ke dalam, tenggelam di dalam laut, seperti itulah meliputin itu. Baik, terakhir kita coba untuk membuka garis besar 9 jenis ruh. Pertama, bisa singkat-singkat aja ya. Pertama, ruh idhafi, ruh yang sangat utama bagi manusia. Saya nggak bahas terlalu dalam. Kemudian ada roh Rabbani, roh yang dikuasai dan diperintah oleh roh idhafi. Alam roh Rabbani ini adanya di dalam cahaya, warna kuning, diam, dia tidak bergerak. Andai saja kalau kita dikehendaki Allah berhasil menjumpai roh Rabbani ini, maka kita nggak punya kehendak apapun. Hati tentram, itu tandanya. Tubuh pun tak merasakan apa-apa. Baik, yang ketiga ada namanya roh rohani. Ini juga dikuasai oleh roh idhafi tadi. Roh rohani ini menempati 4 nafsu. Pertama nafsu lawamah, atau kalau Jawanya alwamah. Kemudian menempati nafsu amarah, nafsu sufiyah, nafsu mulamah, atau mutmainah. Inilah sifat, inilah yang bagi mereka-mereka itu diwujudkan seperti saudara kembar. Padahal inilah dia. Makanya sifat amarah duluri piye iki sifate marah-marah gitu. Dengki ya, itu berarti duluri jeneng iki gitu. Ya namanya ini dalam tasawuf. Jadi sama mereka itu diwujudkan, diorangkan, dikembarkan bahwa itu saudara kembar. Salah? Enggak. Cuma kita ini kan dalam konteks tasawufnya. Kalau manusia ditinggalkan oleh roh rohani ini,
Ya manusia itu nggak punya nafsu lagi. Kenapa? Karena semua nafsu manusia itu rohani yang mengendalikannya. Dia akan hidup dalam kemuliaan. Roh rohani inilah sifatnya selalu mengikuti penglihatan yang melihat. Mengikuti penglihatan yang melihat. Mana bahasanya ya, Pak Yana ya? Mengikuti penglihatan yang melihat. Paham tuh kalimatnya? Pahamin aja lah. Baik. Kemudian yang keempat, rohani, nurani. Roh nurani ini dibawa pengaruh roh-roh idafi. Roh nurani ini mempunyai sifatnya itu terang, pembawa terang. Karena adanya roh nurani ini menjadikan manusia yang bersangkutan jadi terang hatinya. Kalau roh nurani ini meninggalkan badan kita, maka kita hatinya menjadi gelap dan gelap pikirannya. Maka kalau ada manusia yang gelap pikirannya, apapun akan dihantam, haram menjadi halal. Kenapa gelap pikirannya? Kenapa gelap pikirannya? Karena gelap hatinya. Kenapa gelap hatinya? Karena roh nurani ini pergi. Kemudian yang kelima, saya nggak terlalu dalam ya, nggak terlalu garis-garis besar aja. Kemudian yang kelima, Roh Kudus. Sama-sama kita tahu Roh Kudus ini ruh suci. Roh Kudus inilah ruh yang di bawah kekuasaan roh idhofi juga. Roh Kudus ini mempengaruhi orang yang bersangkutan itu, manusia itu mau memberi pertolongan kepada sesama manusia. Dia tugasnya mempengaruhi, membawa kebajikan, mempengaruhi berbuat beribadah sesuai dengan keyakinannya, selalu membawa kebaikan saja. Kenapa? Karena rohnya roh suci. Kemudian yang keenam, roh rohmani. Roh rohmani ini disebut roh yang pemurah. Rohmani ini Rahman asal katanya, pemurah. Dia biasanya kalau udah nyatu di roh rohmani ini, dia sifatnya sosial, ya, suka memberi. Kemudian yang ketujuh, inilah yang terakhir, roh jasmani. Roh jasmani inilah roh yang menguasai seluruh darah dan urat saraf manusia. Karena adanya roh jasmani inilah maka manusia dapat merasakan adanya rasa sakit, rasa lelah, segar, lesu, letoy, loyo, apalagi, dan lain sebagainya. Kalau roh jasmani ini keluar dari badan kita, ditusuk jarum pun nggak akan terasa. Kalau kita sudah berhasil menjumpainya. Bagaimana wujudnya? Roh jasmani ini sama persis wujudnya dengan kita, hanya saja warnanya merah. Kenapa? Karena roh jasmani ini menguasai nafsu amarah. Roh jasmani ini menguasai nafsu hewani. Nafsu hewani ini memiliki sifat atau hobi seperti hewan, malas, serakah,
memenang sendiri dan bagainya lah, bla 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 bla. Kemudian yang kedelapan, roh nabati. Apa roh nabati ini? Roh yang mengendalikan perkembangan, pertumbuhan tubuh kita. Kemudian yang terakhir, roh rewani, roh yang menjaga raga. Kalau roh ini keluar, maka kita itu akan tertidur. Kalau masuk lagi ke badan kita, akan terjaga. Kalau kita tidur bermimpi dengan arwah seseorang, maka roh rewani inilah namanya. Dari orang bermimpi itulah yang menjumpainya. Jadi teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku yang Allah muliakan, jadi mimpi kita itu hasil kerja dari roh rewani ini yang mengendalikan otak manusia. Semua yang mengatur itu adalah pokoknya roh idhofi. Itu 9 macam ruh. Insyaallah ke depan kita akan bahas tentang macam-macam nafsu, dan kita masukkan tadi apa tadi yang saya senggol tentang kematian ya, kalau setelah keluarnya dari jasad ini. Sebagai penutup, mari sama-sama kita belajar untuk terus berusaha menerangi, menyatu kepada ruh dari jiwa kita. Jiwa itu dari hati. Ya, asal baliknya dasar lagi, berusaha untuk bagaimana kita membersihkan hati kita supaya jiwa kita tenang, terang, supaya hidup terus ruh itu menerangi jiwa kita, dipancing dengan hati kolbu kita yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semoga kita kembali dengan jalan yang terang dan bisa kembali kepada Allah dengan tidak terseok-seok dan tidak tersesat-sesat. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau pembacaan Quran dan penyebutan hadis yang kurang panjang pendeknya ataupun kurang fasih, karena memang saya bukan qori. Jadi ya begitulah apa adanya. Semoga bisa diambil manfaatnya, khususnya untuk saya pribadi. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kepada sahabat-sahabatku, para habaib yang mungkin hadir juga melihat live ini, para kiai, para senior-seniorku, para santri-santri yang duduk di pesantren. Mohon maaf kalau ada bacaan-bacaan Quran dan hadis-hadis yang salah menurut antum semua. Mohon maaf, tolong ajarin saya titik benarnya, bagaimana caranya ayat itu dibaca ya. Benar saya, demi Allah, kalau salah penyebutnya diajarin saya, karena juga saya masih belajar juga, terus belajar. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.